3, 2, 1. Pak tua ini sedang menggali lubang. Sepertinya menggali keluar sesuatu. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata itu adalah sebuah kotak besar. Dia pikir adalah harta karun. Dia membawa masuk ke rumah dengan senang, menggunakan linggis untuk membuka kotak tersebut. Ternyata itu hanya sekotak tanah. Dia tidak puas dan bergegas mencari lampu. Memegang lampu sambil melihat. Tak lama kemudian, ternyata di dalam ada sebuah jantung. Dia pun melihatnya karena penasaran. Tiba-tiba jantung itu berdetak sebentar. Pak tua mengira matanya sudah kabur. Kemudian berdetak lagi. Pak tua tercengang melihatnya. Anjing tiba-tiba memonggong terus. Jantung itu berdenyut semakin cepat. Pak tua merasa sakit di telapak tangannya. Dia ingin melepaskannya, tapi jantung itu malah menempel di tangannya. Bagaimanapun juga tidak mau lepas. Pak tua jadi bingung harus gimana. Kemudian, jantung itu masuk ke dalam mulutnya. Pak tua terjatuh kesakitan di lantai. Langsung dari leher masuk ke dalam tubuhnya. Langsung terjatuh pingsan. Waktu dia terbangun lagi, dia merasa kelaparan seperti belum makan selama belasan hari. Dia membuka kulkas, mengeluarkan sejumput sayur dan makan 2 suap. Kemudian mengambil daging, menghabiskannya dengan lahap. Dia merasa masih belum cukup. Mengambil lagi sekotak susu, minum habis dalam sekali teguk. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ternyata, Pak tua adalah seorang guru kimia. Dia pernah mengundang siswanya John untuk ke rumahnya, membantu dia untuk memperbaiki pipa air. Pada tanggal 31 Agustus, Pak tua menemukan sebuah jantung. Siapa yang tahu setelah itu? Jantung itu mendengus, dan masuk ke dalam tenggorokannya. Masalah ini berawal dari 3 hari yang lalu. Hari itu, pipa airnya rusak, menyuruh John datang untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, ternyata pipa air tersumbat oleh karat. Dia hanya bisa pergi ke toko bangunan, membantu Pak tua untuk membeli klub baru. Pak tua berkata bahwa dia memiliki pipa air di halaman rumahnya. Gimana kalau coba ganti yang itu? Jadi John memutar pipa air itu. Setelah itu banyak air yang berkarat. Tak ada cara lain, John hanya bisa meninggalkan tempat itu. Tapi tak lama kemudian, halaman Pak tua tiba-tiba terbuka lubang yang besar. Kepulan asap putih keluar, masuk ke dalam rumah melalui celah pintu. Pak tua sedang ketiduran, tiba-tiba sudah dikelilingi oleh asap. Dia menghirup semua asap itu. Kemudian dia tiba-tiba jadi segar. Berdiri dengan tegak, membuka pintu dan bergegas keluar. Pagi hari terbangun, Pak tua merasa tidak bertenaga. Seperti melakukan pekerjaan fisik di malam hari. Kedua tangan berlumuran tanah hitam. Terdapat lubang besar di sampingnya. Dia mengira leluhur muncul. Biarkan dia ke taman untuk mengalih harta karun dan menjadi kaya. Dia menjadi semangat dalam sekejap. Menggali dengan sekuat tenaga. Benar saja, dia menggali keluar sebuah kotak. Pasang rantai dan menginjak gas dengan sekuat tenaga. Langsung ditarik keluar. Dia menyeret ke kamar dengan penuh semangat. Tak disangka hanya sebuah jantung di dalam. Secara tidak sengaja tertelan ke dalam perutnya. Kali ini ada pertunjukan bagus. Pak tua ini berjalan ke ruang kelas dengan tubuh berlumpur. Dalam ekspresi terkejut para siswa. Ambil kapur dan coret-coret tak jelas. Sikap yang aneh itu membuat para murid tercengang. Kemudian, Pak tua merasa tidak enak badan. Memuntah keluar kotoran sayur yang dimakan semalam. Dan setelah itu, muncul rasa lapar yang tak jelas. Dia pulang ke rumah terus lanjut makan dan minum. Seluruh makanan di rumah habis dimakannya. Baru pikir mau lihat di kulkas. Tiba-tiba merasa perutnya sakit. Pak tua menunduk untuk melihatnya. Tertegun sesaat, keluar sebuah tentakel dengan lengan yang besar. Pak tua bergegas menangkapnya, kemudian mengeluarkan sebuah gunting untuk memotongnya. Menerbangkan pintu kulkas, tapi sayur kol dan tomat semuanya masih segar. Anjing memonggong ketika melihatnya. Melihat Pak tua melotot ke arahnya. Anjing sangat ketakutan dan melarikan diri. Pak tua langsung mengejarnya. Hanya terdengar suara teriakan anjing. Tewas seketika. Di sisi lain, John datang ke toko bangunan untuk membeli klub baru. Pemilik toko ekspresi berubah setelah melihat klub tersebut. Lalu bertanya dia dapat dari mana. Dia bilang membantu seorang pak guru untuk memperbaiki pipa air. Siapa tahu pemilik toko malah memperingatinya agar menjauh dari rumah Pak tua ini. Ternyata belasan tahun lalu, itu adalah rumah pamannya. Waktu kecil bermain tidak sengaja melihat sebuah kotak kaca. Di dalam ada sebuah jantung hitam. Paman berkata bahwa jantung itu milik iblis. Setelah keluar, itu akan membawa bencana. Pemilik toko tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di malam yang penuh badai, dia mengambilnya untuk melihat dengan jelas. Tapi tidak sengaja malah terjatuh ke bawah. Kacanya retak sedikit. Dia dengan cepat mengembalikannya ketika dia berbuat kesalahan. Keesokan harinya, paman sedang membaca buku sambil merokok. Tidak menyadarinya, kotak kaca terus mengeluarkan asap putih. Melewati sepanjang lantai. Ketika paman menyadarinya, dia telah diselimuti asap dan bermutasi. Hari-hari kemudiannya, paman mulai makan dan minum berlebihan. Bahkan anjing yang di taman juga tidak dilepaskan. Akhirnya, ketika paman menerkam pemilik toko ini,
Secara tidak sengaja dia membunuhnya. Dia mengemaskannya ke dalam kotak kayu dan menguburnya di halaman. Meskipun paman telah meninggal, tapi jantungnya masih berdetak. Jika jantungnya sampai keluar, dunia akan mengalami bencana. John bergemetaran memasuki ruang kelas. Menemukan Pak Tua lagi ketiduran di meja. Pak Tua ini mengantung sebuah pensil di dahinya. Ekspresinya penuh dengan keanehan. Tiba-tiba dia terlihat kesakitan. Tidak berhenti menancapkan pensil ke meja. Sikap yang aneh itu. Sarah berjalan ke depan untuk memeriksanya. Siapapun tidak terpikir, satu lengan membuat dia terbang beberapa meter jauhnya. Kemudian, Pak Tua berlutut di lantai. Tubuh terdistorsi. Semua murid berteriak ketakutan dan berlari keluar. Dan Pak Tua berubah menjadi monster tentakel. John dan beberapa lainnya sembunyi di dalam sebuah ruangan. Tangan tentakel datang, bergegas tutup pintu dan memotong tentakelnya. Dan para siswa lainnya seperti lalat tanpa kepala. Tak lama kemudian, satu persatu terjerat dan diseret kembali. Berubah menjadi penolong monster tentakel. Mereka dengan cepat menemukan John. Sarah ingin melarikan diri tapi langsung terseret pergi. Satu teriakan langsung meninggal. Eve ketakutan dan bersembunyi di lemari pakaian. Bersembunyi di dalam sambil gemetaran. Kemudian monster menemukannya. Dia menjerit ketakutan. Untung dilihat oleh John. Mengangkat kursi dan memukulnya. Monster terbentur. Dia dan Eve berlari ke pintu. Mereka menemukan pintu telah dikunci oleh satpam. Kedua berteriak sekuat tenaga. Satpam baru perlahan mengeluarkan kuncinya. Sedetik sebelum monster mengejar sampai ke sana. Pintu sudah terbuka. Kemudian satpam ditangkap oleh monster. Langsung meninggal seketika. Mereka menggunakan mobil untuk melarikan diri. Tapi lari tak jauh. John mengingat tanggung jawab protagonis. Dia harus menjaga kebenaran dunia. Dia menyuruh Eve turun di jalan. Dia mengambil tongkat besi dan bergegas kembali. Waktu monster menerkam dan segera menjatuhkannya dengan tongkat. Mengangkat monster dari lantai. Satu persatu tinjuan mengenai wajahnya. Satu pukulan menjatuhkannya. Hancurkan kaca pemadam kebakaran dan mengambil kapaknya. Langsung menuju ruangan kelas. Monster mengubah teman kelasnya. Dia memotong sepotong demi sepotong tentakel. Menolong orang yang masih selamat. Kemudian dia terlempar ke dinding oleh monster itu. Dia berjuang untuk bangun, memungut kapak dan melempar keluar. Kemudian dijatuhkan oleh monster itu. Ini adalah pertempuran sengit lainnya untuk mengalahkan monster ini. Tiba-tiba John mengambil obat kimia. Membiarkan monster Pak Tua untuk menarik dia ke sisinya. Memasukkan ke mulutnya. Monster itu kesakitan dan mengeluarkan asap dari mulutnya. Dan meledak jadi beberapa bagian. Dia berhasil mengalahkan monster. Sejak saat itu, menjadi pembantai monster yang terkenal di seluruh dunia. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.